Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nala Safira. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mula Warman Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM 210264688. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas salah satu buku karya dari Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Mas'ud yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi yang diterbitkan di tahun 1990 yang merupakan salah satu buku pertama yang membahas ilmu hubungan internasional secara komprehensif dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan buku tersebut, aku mau ngejelasin dulu nih siapa profil singkat dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Mas'ud ini. Jadi siapa sih beliau? Jadi beliau ini merupakan lulusan dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan pada tahun 1975 kemudian beliau melanjutkan studinya di Ohio State University dan meraih gelar PhD in Political Science. Nah, kemudian di tahun 2002 beliau ini diangkat sebagai guru besar ilmu hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karir beliau mengajar, beliau itu dikenal sebagai pakar di bidang ekonomi politik internasional. Banyak karya-karya yang sudah beliau hasilkan. Salah satunya yang akan kita bahas, salah satu literatur yang paling penting bagi mahasiswa hubungan internasional yaitu Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi yang merupakan buku yang akan saya bahas di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari isi buku ini ya. Buku yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Jadi, di dalam buku ini kita akan membahas beberapa poin dari buku ini, yaitu terkait definisi, disiplin, metodologi, dan teori-teori hubungan internasional. Jadi yang pertama untuk definisinya ya. Jadi definisi hubungan internasional yang diberikan oleh Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Mas'ud ini tuh cukup luas dan mencakup berbagai aspek. Definisi ini tuh menekankan pada dua hal yang penting, yaitu interaksi antar negara dan bangsa atau antar lembaga-lembaga. Terus yang kedua ada interaksi yang melintasi batas-batas negara. Untuk definisi pertama, jadi interaksi antar negara dan bangsa atau lembaga-lembaga di dalam negara dan bangsa ini nih berarti bahwa hubungan internasional itu nggak hanya terjadi antara negara dengan negara saja, tapi juga lembaga dengan lembaga di dalam negara seperti lembaga pemerintahan, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintahan. Nah, untuk contoh dari interaksi antar bangsa dan negara itu yang pertama ada interaksi politik, yang mana interaksi ini berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Interaksi ini berupa seperti perjanjian, diplomasi, atau bahkan perang. Terus yang kedua interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi ini berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, interaksi ini biasanya berupa seperti perdagangan, investasi, atau bantuan pembangunan. Terus selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini sendiri berkaitan dengan masyarakat yang berupa seperti pertukaran pelajar, terus budaya, ataupun olahraga. Terus selanjutnya ada interaksi budaya. Nah, interaksi budaya ini berkaitan dengan budaya yang merupakan seperti penyebaran agama, ide, ataupun teknologi. Nah, interaksi keamanan yang terakhir itu merupakan interaksi yang berkaitan dengan keamanan. Interaksi ini tuh biasanya berupa seperti ancaman perang, terus terorisme, atau perubahan iklim. Terus yang kedua ada interaksi yang melintasi batas-batas negara. Jadi, hal ini berarti bahwa hubungan internasional terjadi di luar batas-batas teritorial suatu negara. Nah, mengapa demikian? Hubungan internasional itu merupakan suatu fenomena yang kompleks dan mencakup berbagai aspek, dikarenakan hubungan internasional ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat internasional, baik dalam hal perdamaian, keamanan, pembangunan, maupun kesejahteraan. Terus, menurut Prof. Dr. Muhammad Mokhtar Mas'ud, beliau membagi disiplin hubungan internasional itu menjadi dua.
Yang pertama ada disiplin dasar, terus yang kedua ada disiplin terapan. Disiplin dasar dalam hubungan internasional ini tuh merupakan mereka nih mempelajari hal-hal yang fundamental dalam HI, seperti teori-teori yang menjelaskan hubungan internasional, sejarah hubungan internasional, dan hukum internasional yang mengatur hubungan internasional. Untuk contoh dari disiplin dasar hubungan internasional, yang pertama ada teori hubungan internasional, yaitu disiplin yang mempelajari teori-teori yang menjelaskan hubungan internasional. Nah, teori hubungan internasional ini itu tuh dibagi menjadi dua, teori realisme dan teori liberalisme. Kemudian ada sejarah hubungan internasional, ini dibagi menjadi beberapa periode seperti periode pramodern. Nah, terus yang kedua ada disiplin terapan. Jadi, disiplin terapan dalam hubungan internasional ini mempelajari aspek-aspek tertentu dalam hubungan internasional seperti politik luar negeri, itu yang dilakukan suatu negara, terus hubungan ekonomi internasional yang terjadi antara negara, dan hubungan budaya internasional yang terjadi antar masyarakat di berbagai negara. Untuk politik luar negeri itu sendiri yaitu disiplin yang mempelajari politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, politik luar negeri ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya di luar negeri. Itu tuh biasanya meliputi aspek seperti kebijakan keamanan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan budaya. Terus selanjutnya ada hubungan ekonomi internasional, yaitu disiplin yang mempelajari hubungan ekonomi internasional yang terjadi antar negara-negara, yang meliputi berbagai aspek juga seperti perdagangan, investasi, bantuan pembangunan. Hubungan ekonomi internasional ini biasanya memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi global. Selanjutnya ada hubungan budaya internasional. Nah, yaitu disiplin yang mempelajari hubungan budaya internasional yang terjadi antar masyarakat di berbagai negara. Ini biasanya meliputi berbagai aspek seperti penyebaran, agama, ide, dan teknologi. Selanjutnya ada metodologi hubungan internasional, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metodologi kuantitatif, yang kedua ada metodologi kualitatif. Kuantitatif ini metode yang menggunakan angka-angka dan statistik untuk mempelajari hubungan internasional. Sedangkan kalau metodologi kualitatif ini metodologi yang menggunakan metode seperti wawancara, observasi, analisis dokumen untuk mempelajari hubungan internasional. Terus selanjutnya, menurut Profesor Dr. Muhammad Mohtar Mas'ud, ini beliau menjelaskan bahwa teori hubungan internasional itu adalah penjelasan atau pemahaman tentang hubungan internasional, dan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori realisme, terus yang kedua ada teori liberalisme. Teori realisme ini beranggapan bahwa negara dan bangsa adalah aktor utama dalam hubungan internasional dan saling bersaing untuk kepentingan nasionalnya. Sedangkan teori liberalisme ini beranggapan bahwa negara dan bangsa itu nggak hanya bersaing, tapi juga mereka tuh melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Nah, selain yang sudah saya jelaskan di atas tadi, saya juga ingin membahas sistem internasional, yang mana itu merupakan sistem yang mengatur hubungan antara negara dan bangsa, dan juga isu-isu global, yaitu isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat internasional seperti perdamaian, keamanan, pembangunan, dan lingkungan hidup. Jadi, kenapa buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi karya Profesor Mohtar Mas'ud ini buku yang penting untuk mahasiswa atau peminat ilmu hubungan internasional, karena di sini dibahas tentang definisi, disiplin, metodologi, hingga teori-teori HI. Makanya buku ini bisa menjadi salah satu rujukan penting buat para akademisi, peneliti, dan praktisi hubungan internasional di Indonesia. Nah, sebelum berakhirnya video, saya mau ngejelasin ulang nih poin-poin penting dari buku ini. Yang pertama, pengertian dari HI itu sendiri. Jadi, hubungan internasional adalah interaksi antar negara bangsa atau antar lembaga-lembaga di dalam negara bangsa yang melintasi batas-batas negara. Terus selanjutnya ada disiplin hubungan internasional, itu dibagi menjadi dua ya, tadi disiplin dasar dan disiplin terapan. Terus yang ketiga, metodologi dalam HI itu juga dibagi menjadi dua, metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Terus selanjutnya, teori-teori
hubungan internasional itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori realisme dan teori liberalisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.